Oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya sebelumnya bahwa kita tadi pada judul yang kedua ya, yang terkait dengan latar belakang ya. Nah, di bagian ini, paragraf ini ya, ini kan saya menarik pemahaman dari apa yang ditulis itu sepertinya ini bukan mempraktekkan ya. Jadi dari latar belakang di atas ini sangat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan. Nah, ini berarti kan sebenarnya sudah ada di situ, sudah dilaksanakan dan ingin diteliti. Maka ini kesannya adalah kualitatif, bukan PTK. Nah, PTK itu kan mempraktekkan, mau menerapkan. Ya, sedangkan dari paragraf terakhir ini mengesankan dia adalah sudah dilaksanakan dan ingin memotret, meneliti. Sehingga tidak tepat ya. Nah, maka paragraf terakhir ini harus diganti. Nah, tetapi ini kan harus dipahami dulu oleh penulis ya, peneliti bahwa ini adalah praktek. Ini menerapkan. Nah, PTK itu basicnya kelas ya. Jadi ada problem kalau kita merujuk kepada judul ya, judulnya yang di sini. Nah, judulnya itu adalah ini kan persoalan kosakata, meningkatkan kosakata, meningkatkan mufrad itu berarti kan ada problem lemahnya mufradat. Lah, untuk mengatasi itu digunakan apa? Hafalan. Nah, sehingga di latar belakang itu harus menguraikan bahwa ada problema terkait dengan kosakata, penguasaan, yang itu dibuktikan dengan hasil ujian atau hasil ulangan yang cenderung nilai kosakata itu lemah. Harus begitu, ya. Nah, setelah diuraikan di situ tentang itu di latar belakang, kemudian diajukanlah alternatif, yaitu menggunakan metode menghafal. Nah, metode menghafal ini juga diuraikan di latar belakang menjadi kenapa ya alasannya mengambil itu, ya. Nah, itu juga harus diuraikan di latar belakang. Jadi begitu ya untuk latar belakang itu. Oke ya. Nah, kita coba ke rumusan masalah. Apakah memang ini mengarah ke kualitatif atau KPTK kan gitu ya. Nah, kalau lihat rumusan masalah ini bukan khas atau bukan model PTK. Model PTK itu kan rumusan masalahnya satu. Yang utama itu adalah bagaimana peningkatan, ya kan? Karena tujuannya kan untuk peningkatan, baik itu prestasi, seandainya mau ininya yang dilihat, atau mungkin aspek lain. Misalnya apa? Motivasi, meningkatkan motivasi ya, atau apa? Minat. Nah, ini bisa ya. Nah, sedangkan di sini kan mana ada di kedua ini ya, sejauh mana hafalan Ustaz dan menambah pembenaran Ustaz. Ini mungkin bisa merujuk ke sini ya, tetapi eh, rumusan masalahnya itu harus disesuaikan seperti ini, bagaimana peningkatannya. Karena kita menggunakan satu metode tertentu untuk diterapkan, ya, yang muncul di judul itu sudah ada dugaan bahwa nanti ada keberhasilan, meskipun nanti apakah rendah, sedang, ataukah tinggi. Tentu tidak mungkin kita merancang sebuah metode yang akan kita terapkan yang kira-kira tidak berhasil, kan tidak mungkin. Nah, itu tentu harus diestimasi dan dipilih sebelumnya metode yang sesuai. Nah, gitu ya. Jadi, yang jelas kalau nomor satu ini tidak tepat ya. Apa? Kalau misalnya bagaimana penerapan, nah boleh. Bagaimana penerapan bisa. Ya, untuk meningkatkan kosakata. Yang kedua, bagaimana peningkatan. Nah, gitu loh ya. Nah, coba dilihat lagi di materi yang sudah sempat saya share itu ya. Dipelajari benar-benar gitu ya. Oke, nah tujuan itu nanti merujuk ke rumusan masalah ya, untuk meningkatkan dan untuk apa itu mengetahui penerapannya ya. Nah, tinggal nanti urutannya mana yang lebih dahulu gitu aja ya. Manfaat oke, bagi siswa oke ya. Jadi mungkin ini tadi yang perlu diluruskan adalah latar belakang
harus mengarah kepada PTK, kemudian rumusan masalahnya juga sesuai dengan karakteristik PTK, gitu ya. Oke, kita lihat judul selanjutnya ya. Oke, kemudian ada judul ini, penerapan metode muhadasah dalam pembelajaran bahasa Arab guna peningkatan keberhasilan mengikuti ujian masuk pondok. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Jadi coba nanti dilihat lagi materinya itu ya. Ini kan basicnya berarti bukan kelas, padahal yang harus dibangun itu adalah permasalahan ada di kelas. Kalau ini kan untuk mengikuti ujian masuk pondok, ini tidak ada hubungannya dengan di kelas. Ya. Tapi kalau misalnya yang ininya penerapan metode muhadasah oke bisa. Ya. Nah, kalau ini berarti untuk peningkatan hasil belajar, nah, bisa. Ya. Hasil belajar siswa kelas berapa gitu ya. Jadi bukan ini bukan. Ya, karena basicnya PTK itu adalah kelas, problem yang ada di kelas. Gitu ya. Maksudnya ya terkait dengan ininya, kalau di kelas itu kan berarti terkait dengan hasil belajar materi itu, terkait dengan minat belajar pada materi itu, ya terkait dengan apa? Misalnya motivasi terkait dengan mata pelajaran di kelas itu ya. Jadi ini yang perlu diluruskan terkait dengan ini. Dalam mengikuti jalan masuk ini nggak ada hubungannya dengan kelas ini ya. Gitu. Itu ya. Jadi karena judulnya ini perlu diluruskan ya, dibenahi ya, saya kira yang latar belakang ya otomatis harus dibenahi juga ya, itu ya. Nah, kita lihat mana ini. Nah, jadi ini juga jelas ini bukan mengarah kepada PTK kan gitu ya, karena PTK itu bagaimana peningkatan, bagaimana penerapan gitu ya. Meskipun ini ada yang mirip sih ya, misalnya apakah penerapan dapat meningkatkan, ini juga mirip ya dengan bagaimana peningkatan. Meningkatkan keberhasilan. Nah, jadi ini menurut saya perlu ditata ulang ya. Tuh. Nanti coba lihat tuh yang terkait dengan materi yang sudah ada di PTK itu ya. Oke, judul berikutnya ya. Oke, ini judulnya peningkatan prestasi belajar. Oke ya, prestasi belajar atau hasil belajar boleh ya. Cut short learning, oke ya. Tapi mungkin ini perlu ditambahkan pada siswa kelas berapa di mana. Misalnya begitu ya, penambahannya begitu. Oke. Kita lihat latar belakangnya sekarang ya. Berarti kan ini di latar belakang harus menguraikan tentang apa? Prestasi belajar yang cenderung tidak bagus, tidak memenuhi KKM. Nah, itu ingin ditingkatkan melalui cut short learning. Itu loh, itu yang harus diuraikan di latar belakang ya, bahwa prestasinya cenderung lemah yang ditandai dengan hasil ulangan sekian gitu ya, hasil latihannya itu banyak yang di bawah KKM misalnya begitu. Nah, ini mau ditingkatkan dengan apa? Cut short learning. Nah, apa itu cut short learning? Diuraikan juga hal-hal positif apa, kebaikannya apa, yang kira-kira diharapkan dengan itu nanti memang meningkat. Ya, jadi memang kita sudah prediksi bahwa metode ini memang bisa digunakan begitu ya. Nah, itu. Oke, kita lihat latar belakang di sini ya, latar belakangnya. Metode terkait dengan metode tadi ya. Oke, ini menguraikan metodenya dulu sepertinya, cut short gitu ya. Kemudian, ini juga belum menguraikan terkait dengan problemnya. Cut short-nya ada meskipun terbatas ya, tapi perlu diuraikan terkait dengan problemnya lebih dulu. Jadi misalnya ya, tadi kan judulnya kan ini, maka diuraikan latar belakang itu bahwa dalam pendidikan itu salah satu target capaian adalah prestasi atau peningkatan pemahaman, di mana itu ditandai dengan bla 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 terus.
kemudian ditambahkan bahwa prestasi atau hasil belajar di siswa kelas sekian-sekian akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan yang ditandai dengan misalnya hasil ulangan rata-rata sekian, masih belum memenuhi KKM dan seterusnya. Berarti itu kan ada problem. Problemnya apa? Pemahamannya yang tidak maksimal. Nah, kita mau benahi menggunakan apa? Penerapan katsot. Maka dalam hal ini, ya, untuk salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode itu adalah katsot learning. Katsot learning ini memiliki keunggulan bla bla dan seterusnya yang memang itu meyakinkan kepada pembaca bahwa metode itu sesuai untuk kita lakukan di peningkatan hasil belajar. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang terbelakang tadi ya penjelasan saya. Kita coba ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan? Oke, bisa ini. Bagaimana penerapan ya. Kemudian bagaimana pentingnya? Ini saya kira nggak perlu ya. Nggak terkait dengan judul itu sebenarnya. Karena judulnya itu kan metode cut short kan itu ya yang mau digunakan. Nah, ini penerapannya gimana sih kan gitu. Tata caranya, oh dimulai dari begini, begini, dan seterusnya. Itu kan bisa nanti muncul di jawaban. Di jawaban apa rumusan masalah atau di kesimpulannya melalui penggalian datanya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3, apa peningkatan? Mungkin bagaimana peningkatan, gitu aja. Ya, yang simpel-simpel aja. Bagaimana peningkatan prestasi belajar penegasan melalui metode siswa kelas sekian. Nah, ini sudah betul. Jadi tidak apa peningkatan, tapi bagaimana peningkatannya. Nah, kemudian tujuan ini merujuk kepada rumusan masalah ya, sehingga untuk mengetahui bagaimana kalau pentingnya jelas enggak usah ya. Nah, kemudian untuk mengetahui peningkatan, nah ini bisa betul ya, jadi begitu. Manfaat, ini kita coba lihat mana manfaatnya. Nah, manfaat kan kemarin ada petunjuk ya bagi siswa apa, bagi sekolah apa, bagi guru apa, terus mungkin ada yang lain, nah bisa dicek di situ. Gitu ya, ini untuk judul yang ini. Berikutnya ada judul ini, efektif Qiraatul Kutub dalam meningkatkan kemampuan qawaid santri. Nah ini jelas bukan berdasarkan apa, kelas ini ya. Bukan problem kelas, berarti harusnya ini dirubah, tidak seperti ini, gitu ya. Tuh. Nah ini bisa saja ya, tetapi nanti mungkin ini disesuaikan gitu ya. Jadi misalnya efektivitas ini mungkin diganti saja, bukan efektivitas ya, tapi apa? Penerapan atau penggunaan ya, penggunaan misalnya Qiraatul Kutub itu apa? Tidak ada metode mungkin ya, metode membaca atau metode drill, mungkin metode membaca gitu. Kalau membaca ada kan metode qiraah itu ya, untuk meningkatkan dalam lingkup kemampuan qawaid. Nah ini mungkin bisa ya, siswa kelas sekian gitu ya, atau santri kelas sekian di mana. Nah, kalau ini kan tidak merujuk kepada sebuah apa ya, jenjang yang spesifik gitu ya. Maka harus spesifik di kelas apa gitu ya. Karena ini berbasis kelas ya. Nah, jadi ini mungkin dari judul yang perlu disesuaikan ya. Nah, ini kalau kita lihat latar belakang, ini belum menyentuh kepada problemnya apa ya. Memang di sini ada semacam apa nih? Nah, ini mungkin karena waktu gitu ya problemnya. Nah, ini problemnya itu ada sesuatu yang apa? Misalnya qawaidnya lemah, pengetahuannya lemah. Itu mau diantisipasi dengan metode apa? Nah, kan begitu ya. Nah, kalau saya lihat di sini problemnya adalah penguasaan qawaid. Nah, ini bisa menjadi problem. Nah, mau diobati, mau dibetulkan dengan metode apa atau dengan hal apa kan gitu. Nah, ini kan belum muncul ini di mana penggunaan obatnya gitu ya. Kalau kita lihat rumusan masalah ini juga belum mengarah sebagaimana rumusan masalah yang ada di PTK. PTK itu kan rumusan masalahnya satu, bagaimana penerapan, kan itu kan terkait dengan metode atau apa yang mau digunakan diuji cobakan, dipraktekkan. Yang kedua kan bagaimana peningkatannya, kan begitu ya. Nah itu yang harus menjadi perhatian gitu ya. Nah oke, setelah ini kita akan lihat ya rumusan masalahnya ya.